Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 21. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman seorang ayah. Sering terdengar bahwa bapak-bapak kurang aktif dalam hidup menggereja. Pertemuan-pertemuan gerejani sering didominasi oleh kaum ibu. Yang hadir lebih banyak wanita daripada kaum pria. Di manakah mereka? Tanpa meremehkan martabat wanita, para bapak sesungguhnya diundang lebih aktif. Ada banyak teladan dalam kitab suci seperti Abraham, Yakub, Yusuf, Musa dan nabi-nabi. Injil hari ini menampilkan seorang bapak pegawai istana. Di belakang kedudukannya, ia adalah seorang ayah yang baik, yang gelisah ketika anaknya sakit dan hampir meninggal. Ia datang kepada Yesus, memohon dengan sungguh-sungguh agar anaknya disembuhkan. Bukan hanya cinta yang mendorongnya, tapi juga iman yang kuat. Imannya itu membuat kebapaannya semakin kuat, sungguh iman yang melebihi iman yang biasa. Saudaraku terkasih, mari kita lihat. Pertama, meskipun ia pegawai istana, ia datang dengan rendah hati. Pastilah ia menemukan bahwa Yesus sungguh orang yang tepat. Daya Yesus pantas bergema bagi seluruh manusia, termasuk bagi dia yang malang ini. Ketika melihat anaknya sakit, ia pun bersandar dan percaya padanya sebagai juru selamat. Kedua, ia percaya bahwa sabda Yesus mempunyai kekuatan ilahi. Pada awal Injil, ia ditantang Yesus, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Bisakah ia hanya percaya akan sabda? Ya, bisa. Itulah imannya. Sabda Yesus adalah sabda Allah Maha Kuasa yang mempunyai kekuatan mencipta dan merehabilitasi ciptaan. Pada sabda itu, kita harus berpasrah. Sikap ini butuh iman yang mendalam. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Demikianlah semuanya terjadi karena imannya, anaknya hidup. Peristiwa itu semakin menumbuhkan iman pula. Ia dan seluruh keluarganya percaya. Saudara-saudariku terkasih, ayah ini memberikan teladan iman luar biasa.
Berbahagialah seorang ayah yang menambahkan iman dalam cinta kebapaan mereka, karena dengan iman itu ia membawa keselamatan juga bagi keluarganya. Semoga demikian. Amin.